Hidup di era digital yang mempermudah akses pembelajaran secara informasi dan sistem-sistem yang mencakup akademik dan proses aksesibilitas. Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah, kami mendukung penuh terhadap peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Peralihan ke tersier dalam format daring ini merupakan jangka panjang yang mempermudah akses pembelajaran secara aksesibilitas dan juga secara efisiensi, yang dimana era digital ini menggencarkan banyak hal yang beralih menuju daring karena sistem tingkat efektif dan juga eksklusif dari lebih berkembang menjadi alternatif yang efisien dan inklusif. Namun di kalangan sistem daring ini secara universitas hanya menjadi sistem rumor karena belum sempat dijadikan permanen oleh pemerintah. Namun dunia telah bertransformasi. Siap tidak siap, dunia akan selalu berubah seiring berjalannya waktu karena terkait dengan proses sistem daring yang sudah mendunia dan juga sudah dilakukan dan juga diperlakukan oleh relevan bagi semua orang. Karena hal ini, berbagai argumentasi. Yang pertama yaitu karena aksesibilitas, efektivitas, dan juga inklusivitas yang tinggi. Dikarenakan banyak mahasiswa yang bekerja dan juga mereka bekerja secara freelance maupun paruh waktu ataupun bekerja secara penuh, mereka akan kesulitan untuk membuat jadwal kuliah mereka kalau mereka harus bertatap muka. Namun ketika beralih menjadi sistem daring, maka mahasiswa tersebut akan lebih merasa efektif dan mereka akan paham tentang materi kuliah ataupun mata pelajaran kuliah yang mereka lakukan tersebut. Karena motivasi yang tinggi ini membuat mahasiswa akan lebih semangat dalam kuliah karena mereka akan merasa mempunyai banyak waktu ketika mereka mempunyai sistem daring. Universitas yang sebelumnya hanya dijangkau oleh kalangan-kalangan yang memang mempunyai waktu untuk bertatap muka, membuat pendidikan tinggi ini menjadi salah satu hak yang sekiranya itu tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Namun bahwasanya perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, pendidikan tersier ini adalah hak bagi semua orang dan semua orang ini berhak untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan pengalaman dan juga materi-materi ataupun secara akademik yang lebih tinggi daripada jenjang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah efisiensi dalam biaya operasional, baik itu secara operasional makan, lalu biaya lain-lainnya secara transportasi. Banyak mahasiswa yang mementingkan secara realistis padahal mereka ingin sekali idealis. Seperti apa? Seperti ketika mereka ingin merantau ke luar negeri ataupun secara Indonesia secara lokal, maka mereka itu terkendala oleh seperti keterkendalaan pada finansial, lalu keterkendalaan pada izin orang tua, karena mereka ini berpikir orang tuanya kalau misalkan mereka ini anaknya kuliah jauh-jauh, maka mereka akan tidak bisa mengawasi secara langsung. Namun ketika diperlakukan secara daring, maka orang tua tersebut akan bisa mengawasi dari mahasiswa tersebut sehingga mahasiswa tersebut akan lebih bebas memilih ketika mereka bisa kuliah dimanapun sesuai dengan mereka yang inginkan. Lalu mahasiswa dapat mengakses dari berbagai metode pembelajaran sesuai dengan ritme dari mahasiswa tersebut. Mahasiswa akan bisa melakukan seperti kuliah, seperti melakukan aplikasi Zoom ataupun melakukan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketika mereka mempunyai banyak waktu untuk kuliah, maka mereka juga akan mempunyai ritme belajar yang masing-masing. Perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat bahwasanya banyak sekali fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang menyediakan dan juga mereka bermitra pada universitas tertentu, maka mereka akan belajar dari universitas terbaik dari berbagai belahan dunia tanpa mereka harus bertatap wajah secara langsung. Hal ini dikarenakan ketika mereka daring, mereka akan lebih leluasa, mereka akan lebih dapat mengeksplor diri mereka akan bisa kuliah dimanapun ketika mereka mau, lalu mereka akan memilih secara idealis. Dan apakah ketika mereka kuliah secara sistem daring mereka akan memerlukan banyak biaya? Tidak, karena mereka akan melakukan efisiensi dan juga melakukan penghematan terhadap uang kuliah dan juga uang makan ataupun uang jajan yang dikasih oleh orang tua mereka. Lalu selanjutnya yaitu ketika mereka tidak paham ataupun ketika mereka pulang dari pekerjaan mereka ataupun mereka berselingan dengan pekerjaan seperti freelance ataupun pekerjaan paruh waktu ataupun pekerjaan penuh, mereka bisa mengulang dari pembelajaran yang dia dapat ketika mereka melakukan dari sistem daring. Mereka akan mengulang dan juga mengulas materi-materi tersebut
Dan ketika mereka itu akan dapat mendapatkan IPK yang bagus dibandingkan ketika mereka harus bertatap muka dengan langsung. Karena ketika bertatap muka langsung mereka akan dibatasi oleh ruang dan waktu, namun ketika sistem daring mereka akan lebih leluasa mengeksplor karena tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Lalu selanjutnya adalah mengenai tentang izin orang tua. Ketika mereka mendapatkan seperti izin dari orang tua ketika mereka harus berangkat ke luar negeri ataupun ke luar kota, mereka akan membutuhkan uang transportasi seperti melalui darat ataupun laut ataupun bahkan udara yang memang harganya itu cukup mahal sehingga mereka akan keterbatasan finansial. Selanjutnya yaitu manfaat dari ketika pendidikan tersier ini masuk ke dalam format daring secara permanen. Ketika masuk ke dalam format permanen ini, mereka akan melakukan secara jangka panjang. Mereka akan melakukan secara terus-menerus tanpa mempengaruhi apapun yang ada saat itu. Namun saat itu ketika mereka melakukan format daring, mereka akan lebih fokus kepada dunia digitalisasi dan juga tentang globalisasi di mana mereka dapat mengeksplor lebih luas lagi. Namun kepribadian ini dapat dibentuk ketika kepribadian ini melakukan digitalisasi seperti kepribadian yang melek akan digital dan mandiri untuk melakukan pembelajaran secara mendalam dan juga mereka akan lebih paham tentang materi-materi tersebut. Dan perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka melakukan pembelajaran secara mendalam, mereka akan mendapatkan hal-hal yang lebih bagus daripada sebelumnya. Lalu solusi-solusi yang ditawarkan adalah yang pertama adalah kolaborasi antara universitas dan juga platform edukasi teknologi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Google, Meta dan juga beberapa fitur-fitur aplikasi seperti Coursera dan juga lain-lain itu membuka peluang bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar seperti dari universitas-universitas ternama di belahan dunia maupun di Indonesia sendiri seperti Princeton, lalu ada Harvard dan juga Yonsei dan juga berbagai universitas di dunia baik dari Asia maupun dari Amerika. Selanjutnya yaitu adalah menggunakan integrasi dengan AI maupun HR. Di sini adalah HR dapat digunakan melalui handphone dan laptop karena mahasiswa dapat memahami dari jurusan-jurusan yang mereka dalami sendiri seperti anatomis, mereka masuk ke dalam sistem mesin dan juga lain-lainnya sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah sertifikasi kursus praktikum mikro. Hal ini dapat disertifikasi dan juga masuk ke dalam SKS sehingga mereka dapat belajar dari berbagai belahan dunia. Bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.